ketapel BL10S ini mempunyai kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya ini terbuat dari plastik, tapi kalau lubangnya ini ada lingkaran seperti besi, jadi tidak menggores pemirsa. Untuk dalamnya ini cukup simpel ya pemirsa. Ini dratnya tidak cepat aus, kita kasih stempet. Terus BL10 ini apa namanya, mudah digunakan pemirsa, mudah digunakan untuk semua pengguna ketapel karena cukup sederhana, harga ya tidak begitu mahal, terjangkau. Gunanya drat ini untuk apa ya, tergantung beban ikan sih. Kalau pengen berat di kananin ya ke kiri, kalau pengen ringan di kendorin. Ini guna tuas belakang ini buat kita kalau ngetapel, sekali cetek itu langsung bisa ngetapel. Dan kalau pengen narik ini secara otomatis digulung sudah bisa pemirsa. Udah kembali, tidak perlu cetek 2 kali. Nah, kalau aku framenya pakai frame merek apa ya, kemarin lupa ini. Ada 2 frame, yang satu beli online, tapi sementara pakai buatan sendiri dari kayu jati. Terus bagiku ini simpel dan mudah pakai kayu jati. Yang penting kalau menggunakan ketapel jangan sekali-kali mata pasar dibalik begini pemirsa. Ini bisa kena tangan sini, jadi ruitnya dibalik. Nah, jadi gini, ruit di bawah, jadi melontarnya peluru itu sana. Untuk kali ini kita sudah kupas sederhana tentang penggunaan ketapel nih. Yang penting ruit tidak berada di posisi atas begini. Kalau ruit di atas itu sasarannya antara jempol, telunjuk, dan sini. Tapi ruit berada di bawah karena rumusnya kalau ditarik ini akan melempar mengenai sasaran. Kalau begini ini peluru bener lari tapi ke bawah, jeret, kena tangan. Itu resikonya bagi pemula yang belum tahu apa ini teknik ngetapel ikan. Terus titik fokusnya macam-macam pemirsa, ada yang di sini, ada yang di sini, tergantung kita pakainya mode begini. Ini bahaya pemirsa, jadi mode miring gini. Kalau aku sih enak megang gini, jadi kalau dari tangan kiri juga begini.
Jadi kalau posisi aku miring itu, ikan itu ada di bawah lubang ini, lubang samping, pinggir samping ini kan aku buatin lubang ini. Buatin lubang cuaan. Nah, ini seperti ini. Ini sementara kupas tuntas tentang reel dan ketapel, saya kira sudah agak jelas ya. Apa belum jelas, apa sudah jelas, tolong cantumkan deskripsi di kolom komentar. Ya ada kurang lebihnya, kita hanya pemain ketapel yang belajar dan ingin terus belajar dan berbagi pengalaman. Yang jelas bagi pemula, tolong ketapel itu jangan dibalik begini ruwitnya. Ini si ruwit ini buat cantolan ketapel ini jangan dibalik begini. Ini bisa fatal kalau begini. Jadi posisinya di ruwit berada di bawah kayak begini, karena rumusnya dia tuh nendang. Kalau nendang ini dus. Nah, kalau ruwit berada di atas, ya udah itu tangan sasarannya. Jadi yang jelas, bermainlah ketapel kalau sudah tahu cara dan triknya, dan belajarlah dari yang pernah bisa main ketapel agar tidak terjadi kecelakaan dengan peluru. Karena kalau udah nusuk tembus, waduh, itu tidak bisa dibayangkan pemirsa. Pemirsa, ya saya kira kupas tentang ketapel, reel, dan ini saya kira sudah cukup. Apabila ada yang kurang paham, tulis di kolom deskripsi komentar, dan tolong bantu like dan subscribe-nya. Bagi yang tidak suka, ya kalau yang suka ya mohon bantuan like dan subscribe-nya. Sekian dan terima kasih. Ketapel Mania, mantap.